Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun dalam keadaan tatap maya seperti ini. Yang terhormat Ibu Eni Lindayani MKepnas, yang terhormat Ibu Iis Aisyah MM MK, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang asuhan keperawatan pada bayi dengan gangguan neurologi. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Sinia Priwianti, dan rekan saya yaitu Teh Nendah Sari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk menjelaskannya tentang kejang demam. Apa itu kejang? Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada suhu badan yang tinggi yang disebabkan oleh kelainan ekstrakranial. Derajat tinggi suhu yang dianggap cukup untuk diagnosa kejang demam adalah 38 derajat Celcius atau lebih suhu rektal. Ada kejang demam adalah bebasnya sekelompok neuron secara tiba-tiba yang mengakibatkan suatu kelelahan kesadaran gerak, sensasi atau memori yang bersifat sementara. Kejang demam adalah serangan pada anak yang terjadi dari kumpulan gejala dengan demam. Di sini ada etiologi. Yang pertama yaitu ada bakteri, mencakup faringitis atau radang tenggorokan, tonsilitis atau amandel, otitis media atau infeksi telinga, dan bronkitis atau bisa disebut dengan radang paru-paru. Selanjutnya yaitu di sini ada virus, terutama yang disertai Examena varicella atau bisa disebut dengan cacar, morbili atau campak, dengue atau virus penyebab demam berdarah. Selanjutnya di sini ada klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu ada kejang parsial. Kejang parsial atau fokal berasal dari area korteks otak yang terlokalisasi. Area otak yang terkena dan seberapa luas lucutan listrik menyebar dari fokus menentukan penampilan klinis anak. Terdapat 3 jenis kejang parsial, yaitu ada simple, kompleks, dan umum. Secara sekunder, simple atau kompleks, kejang parsial simple tidak mengganggu kesadaran. Namun, kejang parsial kompleks mengganggu kesadaran. Selanjutnya ada kejang umum. Kejang umum ini terjadi dari seluruh otak. Elektrosefalogram atau EEG tidak menentukan sanutria yang jelas tempat kejang mulai terjadi. Penurunan kesadaran selalu terjadi dan merupakan gejala klinis awal. Gejala kejang umum meliputi kejang tonik-klinik umum sebelum disebut kejang grand mal. Kejang absens sebelumnya disebut kejang petit mal. Kejang mioklonik, dan kejang atonik. Sebelumnya disebut dengan pingsan. Kejang tonik-klonik umum biasanya memiliki 5 fase yang dapat diidentifikasi, yaitu ada fleksi, ekstensi, atau tonik, atau pengerasan kelompok otot, tremor, klonik. Rangkaian perubahan kontraksi dan relaksasi otot involuntar yang cepat dan postikal. Nah, di sini ada kejang febril. Kejang febril merupakan gangguan umum pada masa kanak-kanak awal yang ditandai dengan kejang tonik-klonik umum yang berkaitan dengan demam. Namun, tanpa bukti adanya infeksi atau gangguan sistem saraf pusat yang diketahui, insiden puncak kejang febril adalah usia 18 bulan. Dan awitan yang tidak umum adalah setelah usia 7 tahun, terapinya adalah reduksi demam dan penata laksanaan penyakit yang menyebabkan demam. Selanjutnya di sini ada patofisiologi. Patofisiologi kejang dapat diidentifikasi sebagai episode perilaku paroksimal yang tidak terkontrol yang terjadi akibat perubahan fungsi otak yang disebabkan oleh lucutan listrik yang abnormal dan jaringan neuron atau hipereksitasi sel otak. Selama kejang kelompok diaktifasi pada saat sehingga yang sama,
sama sehingga mengganggu fungsi otak normal lucutan energi listrik. Yang berlebihan ini dapat tetap teralokasi pada salah satu bagian otak, mulai dari area lokal dan menyebar ke bagian lain otak. Atau dapat bersifat umum, yaitu terjadi pada seluruh korteks tanpa awitan yang teralokasi. Perubahan kesadaran atau fungsi motorik, sensori, konsepsi, dan otonom menunjukkan aktivitas kejang. Perilaku yang ditunjukkan menggambarkan jenis aktivitas listrik yang abnormal dan area otak yang terkena. Aktivitas kejang dapat terjadi sebagai episode tunggal atau berulang secara intermiten. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis. Kejang yang terkait dengan kenaikan suhu yang cepat dan biasanya berkembang bila suhu tubuh mencapai 30 derajat Celcius atau lebih. Kejang khas menyeluruh tonik-klonik lama beberapa detik sampai 10 menit, diikuti dengan periode mengantuk singkat pasca kejang. Kejang demam yang menetap lebih lama 15 menit menunjukkan penyebab organik seperti proses infeksi atau toksik dan memerlukan pengamatan menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yaitu ada pemeriksaan neurologis, tidak didapatkan kelainan, pemeriksaan lab, pemeriksaan rutin tidak dianjurkan kecuali untuk mengevaluasi sumber infeksi atau mencari penyebab seperti darah tepi, elektrolit, dan gula darah. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan radiologi, X-ray kepala, CT scan kepala atau MRI tidak rutin dan hanya dikerjakan indikasi. Pemeriksaan CSS, tindakan fungsi lumbal untuk pemeriksaan CSS dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Nenda Sari. Kepada Teh Nenda Sari saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Ada asuhan keperawatannya yaitu diagnosa keperawatan. Penurunan tingkat kesadaran. Ada definisi penurunan atau gangguan keadaan kesadaran yang berkisar dari gangguan ringan sampai berat. Kemungkinan berhubungan dengan gangguan metabolik, trauma kepala, infeksi sistem saraf pusat, asfiksia, gangguan neurologis degeneratif, intoksikasi obat, neoplasma, gangguan genetik, demam, etiologi yang akan diketahui. Selanjutnya ada diagnosa nonanda. Diagnosa keperawatan utama, penurunan tingkat kesadaran yang berhubungan dengan gangguan metabolik, trauma kepala, infeksi sistem saraf pusat, asfiksia, gangguan neurologis degeneratif, intoksikasi obat, neoplasma, gangguan genetik, demam, etiologi yang tidak diketahui. Selanjutnya ada pengkajian data subjektif dan objektif. Ada perubahan tingkat kesadaran atau keresponsifan, demam, takipenia, takikardia, gerakan tonik-klonik, sentakan, kedutan, perubahan pupil, apnea, mengerang, pengangkatan, salivasi, mata berputar, deviasi mata atau kepala ke satu sisi, melamun, konfusi, sianosis, tampak merah pada wajah, urin atau feses, inkontinensia, aura sensasi yang luar biasa, bau cahaya kelap-kelip, suara mengendung, bibir mengecap, menarik-narik pakaian, agitasi, keluyuran, mengantuk, dan mulut berbusa. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Kriteria hasil. Anak akan memiliki tingkat kesadaran yang tepat dan bebas dari peningkatan tekanan intrakranial yang ditandai dengan tidak ada aktivitas kejang, waspada saat bangun, jika sesuai usia, orientasi terhadap orang, tempat, dan waktu, terorientasi selama 3 kali. Respon terhadap nyeri sesuai usia. Ada intervensi keperawatan, pertahanan tindakan kewaspadaan, kejang sesuai kebijakan institusi yang dapat meliputi beberapa semua hal, yang diantaranya menyediakan oksigen, pengisapan, dan peralatan jalan napas di sisi tempat tidur.
Melapisi sisi tempat tidur atau tempat tidur anak, memantau suhu aksila, mengawasi ambulasi, dan mengawasi pada anak. Selanjutnya ada rasional, memberikan keamanan dan dukungan pada anak dan membantu mencegah lingkungan yang tidak aman dengan melakukan tindakan kewaspadaan. Evaluasi pencatatan, jelaskan setiap aktivitas kejang yang terlibat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan kriteria hasil tingkat kesadaran meningkat, perlindungan terhadap anak dari keluarga terpenuhi. Dan saat jika kejang terjadi, temani anak, lindungi anak dari cedera, lapisi dari sisi pengaman tempat tidur dan naikkan jika anak berada di tempat tidur, letakkan anak pada permukaan yang lembut dan datar, jauhkan benda tajam dari anak. Memberikan dukungan dan keamanan pada anak, dan memungkinkan dokumentasi kejadian yang akurat. Jelaskan setiap aktivitas kejang yang terlihat dan setiap tindakan terapeutik yang dibutuhkan. Selanjutnya ada lanjutan intervensi keperawatan. Longgarkan setiap pakaian yang ketat, atur posisi anak untuk mencegah obstruksi jalan napas bagian atas, dan untuk memfasilitasi drainase sekresi. Memberikan oksigenasi jika diindikasikan. Di sini ada hasil kaji dan catat, yaitu tanda-tanda vital neurologis, perubahan tingkat kesadaran, orientasi terhadap waktu dan tempat perubahan pupil, gerakan ekstremitas. Memungkinan dokumentasi kejadian akurat dan membantu mengembalikan tingkat kesadaran yang tepat. Memberikan data tentang status neurologis anak, tingkat kesadaran, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh. Jelaskan keadaan postikal dan setiap tindakan yang digunakan untuk mengembalikan tingkat kesadaran yang tepat. Jelaskan tanda neurologis, kemudian jelaskan setiap tanda atau gejala penurunan tingkat kesadaran yang terlihat. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan 2, yaitu resiko cedera, di mana situasi ketika anak beresiko mengalami kerusakan atau cedera berkelanjutan berhubungan dengan aktivitas kejang. Ada kriteria hasil, anak akan bebas dari cedera selama aktivitas kejang. Intervensi keperawatan, pertahanan tindakan kewaspadaan kejang sesuai kebijakan institusi yang dapat meliputi beberapa, yaitu menyediakan oksigen, pengisapan dan peralatan jalan napas sisi tempat tidur, meliputi sisi tempat tidur atau tempat tidur anak. Rasionalnya memberikan keadaan pada anak dan membantu mencegah lingkungan yang tidak aman dengan melakukan tindakan kewaspadaan. Evaluasi, jelaskan setiap intervensi yang diimplementasikan untuk mencegah cedera dan sebutkan keefektifannya. Ada selama aktivitas kejang. Jangan berupaya merestrain anak atau menggunakan kekuatan. Jangan berupaya memasukkan apapun ke dalam mulut anak. Temani anak, lindungi kepala anak dari cedera, longgarkan setiap pakaian yang ketat, letakkan anak pada permukaan yang lembut dan datar. Baik, terima kasih kepada Tene Dasari yang telah memaparkan asuhan keperawatan tentang kejang demam ini. Alhamdulillah rekan-rekan untuk pematerian telah selesai dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.